Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat sore, selamat bertemu kembali untuk beribadah di tempat ini. Ada sukacita Bapak Ibu sekalian? Amin. Ada sukacita? Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita undang untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Kami mengucapkan rasa syukur kami kepadamu ya Bapa, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mulia Tuhan. Engkau yang patut kami sembah dan Engkau yang patut kami tinggalkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya mengurapi kami Tuhan ibadah pada sore hari ini. Engkau berkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu, baik WL, baik singer, baik yang memainkan musik maupun asal Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Satukanlah kami Tuhan untuk bersama-sama memuji serta memuliakan nama. Bapa, pada saat ini kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Serta ya Bapa dari awal pertengahan dan akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap berdiri ya Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita awali dengan sebuah lagu, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Amin.
Terima kasih Yesus. Kami merasa tidak mampu Tuhan. Hidup tanpa Roh-Mu Tuhan. Kami akan sia-sia Tuhan. Oleh sebab itu kami membutuhkan pimpinan Roh-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami yakin Engkau ada di ruangan ini Tuhan. Engkau menjamah setiap hati Tuhan. Engkau menjamah hati setiap hati Tuhan. Bagi hamba yang sebentar akan menyampaikan firman. Benar Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh senantiasa memuji Engkau, senantiasa menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa atas kasih setia-Mu. Biarlah kami terus boleh menyala-nyala hati kami Tuhan, untuk senantiasa menyembah. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Beri hati kami damai sukacita, untuk senantiasa meninggikan Engkau Tuhan. Satukan kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Silakan duduk. Lagu selanjutnya kita pujikan Ku tahu Roh Allah ada di sini. Amin. Kita angkat satu pujian ya, yang kedua. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Amin. Haleluya. Perubahan dalam
Bapak Ibu sekalian sudah merasakan ya. Ya, kita sudah merasakan dan kita sudah menerima Roh Kudus yang mana Tuhan sudah janjikan. Kata Yesus, aku naik ke surga dan kamu jangan takut. Aku akan mencurahkan Rohku. Ya. Jadi kalian nggak usah susah ya. Walaupun kita nggak bisa melihat Yesus secara mata, tapi Rohnya akan melakukan. Yakin ya, semuanya yakin. Semuanya sudah diurapi dengan Roh Kudus. Kami yakin dan percaya ya. Kalau tidak diurapi Roh Kudus, nggak mungkin Bapak Ibu sekalian mau hadir di sini. Amin. Amin. Mari kita akan satu pujian lagi. Bila Roh Allah ada di dalam. Oke, siap ya. Sekali lagi kita berdiri lagi. Oke, ayo. Kami beri kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin mau menyaksikan tentang kasih Tuhan ya. Monggo kami beri kesempatan. Tidak ada yang mau bersaksi. Oh, ya puji Tuhan, beri kemuliaan buat Ibu Kosasi yang mau menyaksikan tentang kasih Tuhan. Haleluya. Saya beri makan, saya suapi. Sesudah saya suapi, mulutnya saya lap dengan tisu, terus saya beri obat. Saya beritahu sudah minum obat dan tidur yang nyenyak, jangan remeh lagi. Nah, terus sesudah itu makan sudah selesai, sudah saya lap, terus tiba-tiba tangannya itu memegang spray dengan kuat. Terus saya panggil loh, kok tidak jawab. Saya bingung, terus saya berpikir gini, Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Terus saya nutup pintu saya tutup, saya pergi ke depan memanggil bidan untuk minta tolong agar dilihat nggak ada atau mati suri, istilahnya itu. Terus saya manggil bidannya kebetulan nggak ada. Saya terus pulang. Terus saya mikir, wah, masa saya semalam tidur dengan jenazah. Saya
bingung, saya juga panik. Terus sesudah itu bidannya datang, saya minta tolong, Bu Maria, saya minta tolong ya untuk melihatkan Om ini gak sadar atau memang sudah gak ada. Terus bidannya, oh tante, oh sudah gak ada. Terus saya langsung telepon ke Aniho, minta ambulan supaya dikirim ambulan. Sebentar lagi ambulan datang. Terus saya baru nelpon keponakannya yang dibimbing. Terus sebentar lagi ambulan datang. Terus jenazahnya saya bawa ke Aniho dengan tetangga-tetangga. Sampai di sana, terus keponakan saya itu nelpon yang dari Surabaya, tante, oh ditaruh di gotong royong, oh sudah terlambat, sudah saya taruh di Aniho, karena di Aniho itu mudah kalau untuk mencari makanan, untuk mencari apa itu. Terus sudah itu keponakannya, tante sudah jangan mikir biaya, pilih peti sesuka hatinya Om itu. Terus sudah itu sudah urusan beres, terus saya pulang, saya diajak ponakan saya, loh tante ikut di rumah saya, nginep di rumah saya saja, masuk tante sendirian, gak apa-apa, Tuhan beserta. Tuh. Terus akhirnya saya pulang di rumah, bersih-bersih, terus itu besok paginya baru family datang, itu sudah. Sekian, terima kasih. Itu saya kebesaran Tuhan dan Roh Kudus itu memberikan saya bisa tabah menghadapi semua itu karena kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Terima kasih. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Luar biasa kesaksian dari Ibu Kosasi ya. Waktu itu nggak tahu tahun berapa ya Bu Kosasi ya ditinggal sang kekasih. Iya, 10 tahun lalu ya Mas, baru ya. Iya. Tetapi Tuhan memelihara Bu Kosasi ya. Tanpa Roh Kudus nggak akan kuat Bu Kosasi ya. Tetapi Roh Kudus memberi penghiburan, memberi kekuatan sehingga pada saat ini pun Bu Kosasi tetap dalam keadaan sehat ya, dan setia berbakti kepada Tuhan. Terima kasih kesaksiannya. Mari kita undang untuk bangkit berdiri. Pada saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Berembuslah Roh Kudus. Amin. Haleluya.
Yesus Kristus sesembahan kami. Pada pertengahan kebaktian ini Bapa, hati kami limpah dengan syukur karena kami merasa kalau Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan Yesus sudah menjamah kami satu persatu. Engkau juga memberkati kami lewat pujian. Bahkan kami menyatukan hati kami Bapa, berdoa untuk hamba-hambamu yang sudah melayani Engkau memimpin pujian, yang ada pemain piano maupun semua pelayanmu yang melayani Engkau saat ini. Engkau memberkati senantiasa. Engkau pakai Tuhan, pakai hamba-hambamu ini tambah hari tambah indah di hadapan-Mu. Bahkan kami juga menyatukan hati kami Bapa, berdoa untuk hamba-Mu Bapak Wijaya sekeluarga, yang mana Tuhan Yesus sudah mengizinkan rumah terbuka untuk ibadah lansia yang ada ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu sekeluarga, khususnya memberkati kesehatannya, supaya berkat kesehatan yang Kau berikan pada hamba-Mu ini dipakai untuk melayani Engkau, sehingga melayani Engkau di mana saja, khususnya supaya menjadi terang dari rumah tangga mereka maupun di lingkungan ini. Bapak, sudah saatnya sebentar Engkau sudah berkati kami dengan pujian, sebentar Engkau juga akan berkati kami dengan firman-Mu. Sebelum firman ditaburkan hamba-Mu Bapa, sucikan Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, supaya firman yang akan ditaburkan hamba-Mu sebentar Tuhan tertanam dalam roh hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan, kami datang penuh dengan kelemahan ini, namun kami bersyukur dan terima kasih. Sekalipun kami datang keadaan lemah, namun Tuhan Yesus masih mau menerima kami seadanya. Maka sebab itu, sekali lagi kami menyatukan hati kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan akan menaburkan firman-Mu. Kau urapi Tuhan, urapi hamba-Mu, bahkan Kau memberkati, supaya pelayanan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua, terlebih berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami mau siap mendengarkan, sebab firman-Mu sebentar yang akan disampaikan hamba-Mu menjadi kekuatan bagi kami yang lemah, menjadi jawaban bagi kami yang datang mempunyai masalah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau punya nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, shalom. Tidak terasa sudah minggu terakhir. Kita sudah lalui bulan Mei. Saya merasa bulan yang sangat luar biasa. Lawatan buat komunitas kita ini saya merasakan sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ada satu kejadian yang buruk, ada satu kejadian yang baik, semua itu proses. Tapi sekali lagi saya tidak mau lihat kejadian buruknya atau hal-hal yang kiranya tidak nyenengno di hati kita. Betul kan? Tujuannya kita untuk nyenengno hati Tuhan Yesus. Ya kita yang dilihat apa ya, yang baik-baik aja. Ini Bu Yai pasti setuju. Apa yang kita lihat keadaan yang buruk-buruk. Ya kita sudah dilawat mulai dari ibadah wilayah sampai yang terakhir di wilayah Sulfat, sangat luar biasa, dilayani pendeta dari India, ya dari Kuala Lumpur, itu sangat luar biasa. Jadi ibadah wilayah sudah berjalan bagus, terus ibadah Rabu, Sabtu juga berjalan sangat luar biasa. Terlebih lagi pelayanan kita di hari Minggu sangat luar biasa. Yang terakhir pun saya merasa wah ini loh keadaan kita melayani benar-benar diproses. Saya sampai ngomong membawa keangkuhan saya, ego saya, ya yang saya merasa wis saya bisa, wis saya ini wis pokoknya luar biasa ya. Saya akhirnya dibeliutnya juga ini.
karena posisi saya cuma tidur 4 jam. Saya lihat Pak Matius sudah memang kelelahan, rotok tidur. Saya limbung 2 kali. Di situ limbung 2 kali. Saya sudah berharap Tuhan tolongin Tuhan, memang harus nyampe ya. Dalam arti kita mau sampai di Malang tepat waktu, nggak sampai molor-molor ya. Tapi di situ saya harus berhenti, saya harus istirahat sejenak. Yang mungkin ya fisiknya, walaupun saya muda, mungkin masih nggak ada umur 50. Kayak pengalaman nyetir ini kayak Pak Jim barang ya sama, gelindingan katanya ya, kaki ini gelindingan. Tapi benar-benar itu proses yang sangat luar biasa buat saya. Terlebih ada hikmat-hikmat yang luar biasa Tuhan berikan waktu kita harus kumpul malam, ngobrol-ngobrol. Yang padahal waktu itu saya berharap ini bisa kumpul bersama ya, terus kita bisa sharing-sharing, fellowship. Ternyata ada sebagian tidak bisa, ada yang memang harus tugas, ada macam-macam alasan. Tapi saya sekali lagi tetap memberikan satu hikmat yang sangat luar biasa. Seandainya kita kumpul pun tidak akan terjadi. Karena waktu itu di posisi sarangan saya sampai terkejut itu posisinya 16 derajat ya Om ya. Padahal saya sudah pisah kamar sama Om Cekno duduk. Bapak tidur sendiri, saya tidur sendiri. Maksud saya selimut tebel itu bisa dipakai semua ya. Dengan selimut 2 itu masih saja tembus. Saya bayangkan kalau semua datang waktu itu, ya wis pasti langsung masuk kamar semua sudah wis. Nggak tahu. Ya, usel-uselan, gerumbulan ya. Nah, ini tadi ya juga diingatkan. Saya lihat ini puji Tuhan sudah luar biasa ya. Saya bukan merasa penuh sesak, enggak, bukan butuh itu. Bukan butuh kebanyak-banyakan. Saya diberikan hikmat yang sangat luar biasa sama Tuhan. Sekarang saya dipikirkan fokusnya untuk apa? Wis, saya fokus pada satu misi visi. Wis, saya tidak mau terombang-ambing dengan keadaan sikon apapun. Wis, penting saya fokus sing mau bawa ego nih, sing mau tampil, sing mau ngelakuin hal-hal buruk, silakan. Alias monggo ya. Saya yakin prosesnya Tuhan saja yang berjalan. Saya nggak bisa proses sampai-sampai diingatkan kalau kita sudah nggak bisa melakukan apa-apa, kita disuruh diam. Biar Tuhan yang bekerja. Ya, masih banyak ego, gaya, sombong, itu masih banyak ya. Seakan semua bisa. Tapi itu proses Tuhan pasti jalan. Saya yakin ego itu akan ditebas habis, akan dibuang jauh. Dan saya saat ini mau fokusnya apa? Pada misi visi. Saya mau pada satu jalur. Saya maunya ingin beda kok. Pelayanan di lansia ini saya bawa ingin beda kok. Itu aja. Kalau sudah merasakan bedanya, saya yakin di sini akan tetap rindu untuk tinggal di sini. Kemarin pun di LP ini tanya Pak Matius, saya tidak tahu, saya tidak bisa lagu itu, saya harus WL sama orang di situ ya termasuk narapidana juga dia WL, spontan aja saya spontan ikut. Saya waktu itu disuruh WL, saya tidak bawa ego, aku nggak iso kon WL ya apa ya, Mbak Firman sih iya mungkin dipaksa-paksakan dadak bisa ya. Terus akhirnya kita harus WL bareng. Saya akui orang ini luar biasa ya Om ya. Sangat luar biasa, bukan karena gantengnya ya, dijejer ya podo eleke ya. Waktu itu dibawa ke YouTube ya podo eleke, tapi benar-benar lagu pertama itu sampai kepingin tak hafal. Sampai hari ini pun tak hafal. Saya bikinkan satu video klip itu tentang kegiatan kita. Ya nanti dilihat aja di status WA. Kegiatan kita ini sudah luar biasa. Sudah ada yel-yel, sudah bisa kumpul. Saya jadikan satu kenangan indah. Nah, kiranya yang katakanlah itu ada satu kata, aku masih ingin rindu tetap di sini. Ya, saya bayangkan, ayo tetap di sini di komunitas JIG Stokam. Tapi saya sendiri tidak bisa mengikat. Dalam arti dari awal pun saya ngomong silakan layani ibadah awal-awal. Silakan beribadah dimanapun. Yang saya pastikan di JIG Stokam ini tak bawa untuk apa? Ibadah yang sejati. Ibadah yang benar-benar nyari Tuhan, benar-benar dengarkan firman. Jadi motivasi lainnya dibuang. Nah, terlebih lagi saat ini saya juga kaget tentang pelayanan kita ini kok seperti sia-sia ya. Jadi kemarin di-share sama Pak Matius. Oh, bulan Juni ya Om ya. Bulan Juni kesini, sing kesini. Ada loh omongan, enakan nang ndi. Bikin lain, cara pelayanan. Ya apa gitu. Coba, saya sampai ngomong loh ini dewasanya gimana gitu loh. Loh ini kan saya bawa untuk melayani. Ya,
Bu Erli sampai godek-godek sudah sama ini itu nandi toh ya. Apalagi Pak Mateo sampai tersenyum. Senyuman ini kadang bawa arti. Oh, bosnya orang-orang ini ya kan. Dipikir sudah tua, diomong itu dewasa ya nggak pantas ya. Nah, Bu Kosasi mantu-mantu gini lah. Tapi luar biasa yang tadi kesaksian walaupun singkat seperti itu, saya mari keling Anghingho. Tapi sopo Anghingho? Oh iya Pancabudi. Lali biyen ku jenenge Anghingho. Saking kunoe wong ya. Anghingho. Nandi nang Anghingho ngono ya. Nandi wah nang rumah duka. Lebih baik ke rumah duka daripada ke pesta pora. Mbak Wijaya tak walik. Ojo pesta pora di rumah duka. Santer sudah, keluarkan sudah, tidak apa-apa. Memang benar. Kadang-kadang kan ke rumah duka untuk pesta pora. Ya betul nggak, roti-roti hilang, aqua hilang, ya meja si cintek, meja pindah, meja si toe, entek kabeh mulai. Ya. Anghingho, ya saya diingatkan dengan itu. Anghingho luar biasa, prosesi luar biasa. Ya kembali lagi tentang pelayanan tadi, jangan moroh ikut pelayananku dilihat enaknya sing endi, iya kan? Nah itu lebih susah kan iso ngamuk lho iki pelayanan apa ati nandi apa diganti aja ya, bukan ke gereja jadi langsung ke tujuannya Gunung Kelut ya Sarangan gitu ya, tidak pakai itu ya. Jadi sekali lagi saya ingin beda, katanya kita pakai yel-yel diberkati, memberkati, penuh inovasi. Nah penuh inovasinya ini yang kita maunya beda. Yang bedanya apa? Lansia ajak melayani dulu. Nah sisa waktunya saya bawa untuk melencet. Itu ibarat itu upah dari Tuhan. Dalam arti kita sudah capek kan, biayain udah capek nggak jadi WL dan lain. Nah ini refreshing. Ya kita sudah ke pantai, duduk-duduk makan bareng, satu kenangan yang indah. Ya di rumahnya Bu Yai pun dikasih apa? Satu hikmah juga. Jangan sampai ini jadi satu kemesraan yang indah yang dilupakan ya Bu Yai, yang dinyanyikan sama vokalis kita Pak Jim. Nah, mari nyanyi. Saya bikin suatu kenangan seperti ini, moga-moga jangan dilupakan. Minimal kalau kamu sudah mengalami proses Tuhan yang akhirnya kamu tidak ada di sini, itu jadi suatu kenangan yang indah. Itu saja. Jadi saya ini kepinginnya itu ojo keluar moro ada satu hal yang buruk-buruk saja, tapi benar-benar kenangan yang indah. Seperti saat ini, wah, berjubel. Ini mau perjamuan kudus, ya. Bukan karena sing bawa firman Wijaya, nggak iso bawa firman Wijaya, nggak kira bagus kok firmannya. Biasa-biasa saja. Saya lebih baik senengnya itu bercerita. Sampai ada sing ngomong agak cerita daripada firmannya. Saya senengi itu. Saya bisa menyampaikannya seperti itu. Hari ini pun ya sama akan saya ceritani dari awal. Tak ceritani sih jubel-jubelan ini kok ini. Ya mungkin binatang kelinci jubel-jubelan hangat. Ya rusa, binatang berbulu, anjing waktu itu anjing saya Isa mana 6 nggak salah, melahirkan 6 itu jubel-jubelan kok seneng ya. Nah kita sekarang mau coba mikirkan kalau itu binatang landak. Udah ya, tahu ya binatang landak yang berduri, ya paham ya. Saat ini kita seperti itu. Ya suatu ketika di suatu tempat karena musim dinginnya terlalu parah dinginnya, akhirnya yaitu gerombolan-gerombolan itu akhirnya meninggal satu demi satu. Padahal dia sudah menjaga kehangatan itu dengan dia berkumpul dan dilakukan sama dengan landak. Yang akhirnya setelah dia berkumpul hanya jarak beberapa senti aja sudah tusuk-tusukan duri. Betul ya? Tusuk-tusukan durinya yang akhirnya sebagian gerombolan itu landak itu sebagian ada yang mati. Yang mati menjadikan satu gerombolan lainnya loh bisa jaga jaraknya mati. Kita berarti kurang rapat sudah. Makin bergerumul, dia makin rapat, yang pasti sama saling nusuk dengan durinya. Tapi kejadiannya apa? Setelah dia makin erat dengan landak ini berkumpul erat, tidak ada yang mati dengan kesakitan. Nah, selalu saya cerita ini saya bawa kepada apa? Dunia pelayanan. Sakit. Berkumpul jadi satu, katakanlah orang ngomong satu jadi satu tubuh Kristus. Ya kan, satu jadi mata, kaki dan segalanya. Sebenarnya saya tidak perlu menguraikan itu. Ya, kita sama-sama tahu. Apalagi saya anggap ini jemaat ini lansia yang saya anggap mulai dari ya maaf kata ya, mungkin dari sekolah minggu ke youth, pradewasa sampai menginjak lansia. Saya rasa cerita ini pastilah berulang-ulang. Saya yakin itu. Wong saya aja yang mungkin
Ya maaf kata, saya dari agama seberang yang dibawa untuk ke agama Kristen. Beberapa kali saya sudah ngomong, pelayanan itu jadi satu tubuh Kristus, satu kaki, satu tangan, satu mata, satu sakit ikut sakit semua, satu tidak jalan ikut tidak jalan semua, sampai diibaratkan kayak bangun suatu gedung, ada bagian pondasi, ada bagian genteng, ada bagian cat, ada bagian kayu. Ojo karepe dhewe, kok bagian kayu njalakno mawe bagian mungkin pondasi dan berbalik seperti itu sudah cerita. Dan saya yakin kalau kita benar-benar waktu itu kita benar-benar ibadah, yang saya kembalikan lagi ibadah atau ada motivasi lain. Kalau benar-benar ibadah, saya yakin pasti sudah banyak cerita itu. Nah, sama saya kembalikan dengan cerita yang Landa ini, sakit, saling tusuk-tusukan, tapi supaya keadaan itu hidup, Tuhan izinkan untuk apa? Makin dekat, sudah makin dalam. Nah, kalau kamu terpisah, yang kemarin sudah diomong, umurmu wis piro jarine. Ya kan? Kalau kamu nggak melakukan apa-apa, ya sudah, the end. Sama dengan pelayanan ini, kalau kamu nggak makin melekat dengan keadaan yang mungkin menyakitkan, ditusuk, mungkin disekut, mungkin digosip, mungkin dihakimi, ya harus siap. Karena Landa kepingin hidup. Berarti supaya pelayanan kita ini benar-benar berarti, ya harus berani. Jangan loro sedikit, wes gak kumpul terus. Ojo sampai lu motorku dibarengno mbek iki wis geser bokong ae moh. Banyak. Sudah saya makin pelajari semakin dalam, semakin mengerti. Maka saya hari ini pun mungkin minggu-minggu yang lalu saya selalu diberikan petunjuk. Sama nanti firman hari ini sama. Ada sangkut pautnya, saya tidak asal ucap, saya selalu diberi petunjuk, dan fokusnya saat ini saya tidak mau pusing. Saya punya keluarga, saya harus melakukan pekerjaan. Jadi kemarin ada Pak Martin, saya tukaran sama yang pemilik, sampai malu saya dengan Pak Martin. Nah itu dunia Pak Martin, keluar kadang-kadang spontan. Tapi saya kembalikan mungkin kalau 18 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, marahnya beda yang kemarin Pak Martin. Jadi kemarin cuma hanya bentak-bentak, hanya keras volume bersuara. Tapi mungkin kalau 18 tahun yang lalu, ya nggak usah diomongin, sudah pasti beda. Ya ini loh bentuk proses perubahan. Ya saya bukan nggak suka tukaran, sangat nggak suka saya. Tapi kemarin diproses dengan keadaan yang sangat mendidih. Ya saya melihat lampu mati, keadaan Pak Martin mungkin mau makan bingung ini kok peteng kabeh, pengunjung datang harus pergi karena gelap. Itu iblis yang tapi ya puji Tuhan saya dikelilingi orang-orang yang luar biasa. Saya disapa dengan Pak Martin, langsung refleks saya langsung berubah. Terus saya ditegur Pak Ken, langsung juga berubah. Nah itu loh, kita dekat sama orang-orang yang luar biasa. Jadi kita mau melakukan kesalahan pasti diberikan petunjuk. Hari ini pun saya sama. Sekali lagi saya tidak akan memusingkan tentang jemaat mau kemana, jemaat mau ibadah di mana, jemaat mau melakukan apa, sudah. Yang penting di JGS Tokam saya cuma pesen aja, ayo fokus untuk Tuhan, jangan untuk pribadi. Yang ego, yang gaya tok, yang sombong buangan. Itu pesen saya. Awas, teguran Tuhan ini makin dahsyat, sangat luar biasa. Sangat dahsyat. Saya ini sudah sangat bukan sok saya ini mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, enggak. Bukan, tapi benar-benar bentukan Tuhan, teguran Tuhan. Itu sangat cepat. Katakanlah kamu tanya sekarang, bisa 1-2 hari lagi langsung dijawab. Kalau kamu benar-benar intim sama Tuhan. Saya sudah merasakan. Jadi saya tidak takut sama orang-orang yang kiranya wis sombong, buaya tok, wis seakan-akan egone luar biasa. Aku paling depan, aku paling besar, aku apa wis. Sudah, tunggu aja jawaban dari Tuhan. Selesai. Saat ini saya akan berhenti dalam arti saya tidak mau fokus dengan kegilaan saya untuk mempertahankan ego karakter yang buruk ini. Sudah tak lepas. Sudah, silakan mau. Yaitu tadi saya cuma ada pesan dari seekor Landa. Kalau siap sakit, kalau mau siap dibentuk, kalau mau siap hidup seperti Landa, ya ayo bulan masih loro-loroan. Sepenting nggak sampai mati ya Bu ya. Kan gitu ya ya. Mau nggak gue besok, nggak gue gunting, nggak gue lihat nih. Ya lain kecuali nanti bawa senjata tajam. Nah siji ceritanya. Nah saya rasa cerita hari ini
maksudnya intermezzo, maksudnya sebelum firman. Moga-moga jelas ditangkap ya. Kita ini siap mau jadi landak atau mati, atau nunggu waktu yang seperti Pak Raja kemarin ngomong, waktumu tinggal biru, mati atau action. Wis, itu aja. Jadi sekali lagi, makanya saya nggak terlalu meresponi hal-hal. Saya juga sharing sama Pak Matius, kita berhenti sudah untuk ngurusi yang ini sampai saya sampai nulis segala keburukan, kejahatan, kebusukan itu Tuhan akan bukakan, Tuhan akan cerahkan itu loh. Ini loh. Hari ini pun dapat ya Pak Matius ya, saya dapat hikmatnya ya Pak Matius ya. Ini loh kebusukan seorang, ini loh keburukan seorang, itu dibukakan padam. Dan saya di situ suruh diam, dan selesai. Ya, oke, firman hari ini bukan nyocok no, bukan satu untuk tak gabung no, bukan. Tapi ini sangat luar biasa, terlebih ke saya pribadi. Temanya juga sangat luar biasa. Tuhan selalu memberi petunjuk. Saya rasakan itu. Saya sangat rasakan itu. Entah petunjuk nanti untuk hal buruk, petunjuk untuk hal baik, itu benar-benar kita rasakan. Kalau kita benar-benar intim sama Tuhan, kalau kita benar-benar sudah fokusnya sama Tuhan. Di sini di Yesaya 48 ayat 17 saya akan bacakan. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sudah, saya tidak mau melanjutkan tentang kita harus hidup faedah untuk jadi keruk, untuk jadi pohon kurma, untuk jadi mawar yang merekah. Saya tidak mau memperpanjang ke situ, tapi ayo kita mulai itu hidup itu yang berfaedah. Ya, kita akan lakukan yang baik-baik aja sudah. Tidak usah melihat hal-hal yang buruk yang akhirnya akan menjatuhkan kita. Di ayat ini kita sama-sama kita ini mau dibentuk untuk menempuh jalan apa gitu. Nah, kalau kita jalannya sudah sama Tuhan Yesus, itu salah, percaya aku. Pasti yang terbaik itu Tuhan akan berikan. Di sini Mazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sudah selesai, balik lagi ke firman sudah. Kamu kalau mau lakukan apa-apa, wis kembali ke firman. Saya bukan sangat nganggur pun, saya melek moto, bukan masa waduh tiap hari share renungan dapetnya mana. Saya teduh, walaupun kadang cuma di bed, saya kadang posisi juga tidur, saya tapi benar-benar teduh. Saya merenungkan semua, saya sukanya baca. Ini apa gitu. Ya. Saya bikin satu renungan itu kadang simpel banget saja. Kadang simpel hanya kadang tak tulis saja, enggak ada 30 menit jadi sudah langsung keluar. Tapi benar-benar kenanya ke saya dulu. Oh, hikmat Tuhan dari sini. Padahal itu sesuai dengan digital aja. Ya, Pak Matius juga ngikuti, dia bikin video yang saya ini loh bentuk teladan ini yang dikeluarkan untuk ngomong apa, menjadikan semua bangsa muridku. Ya wis seperti ini wis. Digawe video sudah, saya bikin renungan. Kadang mungkin bertanya-tanya ya mungkin renungannya Pak Matius firmane kok podo Mbak Wijaya. Ya mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, memang dapatnya dari aplikasi Alkitab memang ya betul ya Pak Matius ya. Itu saya bikin gambar dan mungkin yang tahu Kak Budiana ini harus tahu ya. Jadi buka ore itu ini gak golek dhewe. Nah, tapi di situ dapat renungannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Seperti itu ya. Jadi Alkitab berisi tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan dan apa langkah-langkah yang harus kita tempuh, sehingga perjalanan hidup kita selalu beruntung dan akan memberi faedah. Itu tulisan yang menurut saya gampang sudah. Kita kalau mau hidup yang berfaedah, balik lagi, dia lakukan firman. Selesai. Nah, tapi saya di sini akan mempersingkat saja. Maksudnya maksud dari renungan firman ini sangat-sangat gampang. Saya sangat senang sekali dengan keadaan yang diistilahkan, apalagi dengan keadaan yang diistilahkan berupa cerita atau istilahnya diwujudkan dari teladan hewan. Itu saya sangat senang sekali. Di sini Tuhan akan berikan contoh kehidupan 4 binatang kecil. Ada 4 binatang terkecil di bumi
tetapi yang sangat cekatan. Apa itu? Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Terus kedua pelanduk, terus yang ketiga belalang, yang keempat adalah cecak. Sudah, saya senang. Wis, ini bukan masalah gampang ini sampai enteng sudah. Saya dapat teladan dari semut, kita tahu sudah sendiri. Semut binatang paling kecil. Sudah, binatang paling kecil tapi kelakuannya sampai dinyanyiin sampai arek cilik wis. Senengane baris-barisan, gotong royong, ya selalu mengumpulkan makanan di waktu musim yang mungkin tidak baik buat semut, dia mengumpulkan dengan cara bergotong royong. Nah, tapi saat ini ada yang kita jumpai manusia seperti semut. Nah, tidak ada. Katanya Pak Gunawan tidak ada. Nah, puji Tuhan Pak Gunawan ini juga mulai. Saya sangat senang sekali sudah. Makin lama makin dibentuk, makin lama makin dibentuk. Tapi saya sendiri sekali lagi tidak ada istilah saya ngajari, saya mau membenarkan, tidak, sudah ngalir aja Pak Gunawan, ngalir aja. Nanti yang dengar firman sudah tidak ngantuk, nanti yang fokus mendengarkan firman tidak akan terganggu macam-macam, ya seperti itu ya. Jadi nomor satu, kita belajar dari semut, binatang kecil tapi punyai hal-hal yang luar biasa, terutama teladan apa? Gotong royong. Ya, tapi saat ini sangat jarang kita temui. Bahkan di satu pujasera tempat saya ngomong hal-hal simpel aja. Ini sudah terbeban sewa seperti ini keadaannya. Tapi dari satu keliling Malang, musiknya paling murah. Ya, sudah ya. Akhirnya ini saya include-kan dengan beban listrik. Ini cerita yang nyangkut nanti akhirnya sama semut ini nyangkut. Otomatis kalau beban listrik dibebankan ke tenan, berarti otomatis bervariasi ya. Mungkin ada yang bawa kulkas, ada yang bawa freezer, ya kan, ada sih nyalakan lampu aja. Nah, kalau disodori sama pasti ada keirian hati. Ya, itu akhirnya saya include-kan dulu sampai 1 bulan, nanti baru kita ratakan. Itu hal wajar. Nah, yang kedua tentang kebersihan. Kebersihan bukan tidak mau kita ini pakai OB. OB ada beban kosnya, ada beban bayar, pasti ada kan? Ya kan? Oke, kita mampu karena sewanya murah. Tapi saya sampai mikir, bukan sok-sok saya ini waduh seorang rohaniawan atau hamba Tuhan tidak bisa sukseskan orang dahulu, wis tahu aku ya. Sukseskan orang dahulu dimodali hilang. Sudah, saya pernah gitu loh. Saya pun pernah melakukan sama, semua itu proses gitu loh. Tapi belajar dari hal-hal ini, kita ambil hikmatnya. Ya, daripada gaya OB, katakanlah 1 hari 70, 1 bulan sudah berapa? Tenan banyaknya segini. Waktu itu ada tenan kurang lebih 12. Simpel kata saya ngomong, sudah bersih-bersih daerah area sekitarnya aja, sudah gak pakai OB. Gampang, selesai kan sebenarnya. 1 meter atau 2 meter dibersihin, dipel tiap hari. Roto akhirnya bersih kabeh. Ya, kamar mandi bergilir. Sudah, itu pun melalui 1-2 minggu udah ada proses itu. Sibuk karena PDW akhirnya kotor. Yang akhirnya kita gampang aja. Ini loh hikmat Tuhan. Ya, Paul datang mau TikTokan. Ini artinya di video title ini. Iya tak? Kemprong, kotor sudah. Yang kita video cuma makanannya. Saya di video makan, saya di video minum kopi. Sangat luar biasa. TikToknya dilihat 11.000 orang. Itu kan sudah 11.000 untuk 10% aja tidak ada yang nyantol ke sana. Yang akhirnya nyantol ke sana. Langsung itu keluar spontan, kotor, kemprong. Sudah, stan-stan melon dan oh tenang ya. Kotor tenang. Akhirnya benar kan ucapan ini. Terus ayo kita berjalan seperti semua. Yuk gotong royong. Akhirnya saya kumpulkan ngambil 1 hari untuk datang lebih awal. Yang mau jual-jual silakan, yang tidak mau jual harus datang. Akhirnya saya beli HCL, saya beli sapu, bersihkan semua. Sekarang ya sudah beda. Sudah bilang, tekan bilang orang mau masuk senang sudah. Betul enggak? Mau makan enak sudah. Nah, ini yang kita dapat dari teladan semut. Gak gampang, terlebih lagi balik lagi di dunia pelayanan. Ini semut-semut ini sudah. Ya, nah kalau cokot-cokotan, gigit-gigitan satu dengan yang lainnya, kapan melayani? Ya,
Yang padahal semut ini bareng-bareng baris-barisan, kalau sesuatu ada barisan semut tahu ya, tahu lihat ya barisan semut kadang ada bawa laron, saya lihat itu laron dibawa itu bareng-bareng. Ya itu, ayo melayani ya sama, beban-beban kita angkat sama-sama. Jangan dewe-dewe. Yang akhirnya saya yakin semut kayak dewe-dewe nyokor. Itu pasti gerombolan ya. Ya, seperti itu. Itu teladan semut. Yang kedua belalang. Belalang dalam waktu singkat sanggup menghabiskan hasil ladang berkat kerjasamanya dan ketekunannya. Ini pun sama. Tapi masih ada saja orang Kristen yang membukakan saling menopang, yang bukannya saling menopang dan bergotong royong satu sama lainnya, malah saling sikut, hantam dan saling mendiskreditkan. Nah, ini jelas. Ya, kita mau jadi belalang atau jadi yang lainnya, atau benar-benar mau jadi pelayan yang sejati. Yang isinya melayani, bener kata ini melayani, wis masuk suatu komunitas melayani, tapi senengannya nyikut-nyikut, tapi senengannya nyakiti hatinya orang, tapi senengannya ngomong eleke orang. Nah itu yang saya ngomong ini lebih belalang, yang akhirnya makin lama akan merusak suatu komunitas yang benar-benar kita totorapi, yang benar-benar kita imani, sampai ada ya diberkati, memberkati, penuh inovasi ini pun. Tapi ojo sampai ono belalang-belalang yang jahat ini, yang akhirnya ya wis itu tadi. Saya enggak perlu menceritakan. Yang kembali lagi dari awal saya ngomong, saya akan berhenti. Saya akan hanya berdoa, ya biar aja proses Tuhan yang berjalan. Sekali lagi kemarin pun saya juga sudah ngomong, saya tidak takut untuk kehilangan, saya tidak takut untuk ini jadi suatu komunitas yang kecil. Saya lebih baik kecil yang saya ajak benar-benar mau melayani, nyeneng no hati itu, daripada buahnya gini tapi setiap hari, setiap minggu selalu aja bikin pusing saya dan Pak Matius. Pak Matius dapat suara dari ini susah loh. Orang kalau berdiri di tengah-tengah atau berdiri di keadaan suatu konflik A dan B itu susahnya setengah mati, ya kan? Mau nge-proof ini salah, mau nge-proof ini salah gitu loh. Ya makanya kita kemarin sudah sepakat, walaupun lewat video call sudah sepakat, kita tidak mau ngurus itu sudah selesai, sudah wis sakarepe wis. Yang penting saya ini mau ngajaki bener kok. Si mau melok ya ayo lanjut, si nggak mau melok monggo, silakan, tidak apa-apa, ya kan? Seperti itu. Karena ini saya yakin makin buahnya iblis-iblis penggoda, penghancur ya tadi seperti belalang tadi mengganggu, itu pasti makin banyak. Tapi hari ini saya merasa cukup sudah, saya tidak mau lagi terganggu dengan itu. Saya masih sayang dengan keluarga misi visi yang sudah saya anggap, sekali lagi ini harus kayak orang tua itu dewi. Sampai-sampai aku ngomong no, boleh sampai Tuhan kenal awakmu tok iki lho, aku sing susah kenal tok sudah. Bukan Tuhan nanti ketemu be Tuhan, itu Tuhan ngelangkul, kon anakku, kon wis nyenengno hatiku, ayo wis melok ketemu Bapak di surga. Simpel kan aku ngajak. Bukan nek kenal tok, hanya sekedar kenal tok, biayi Kristen pelayanan mulai kok wis. Dia kan kenal tok. Tapi coba ditanyai, apa yang sudah dilakukan biayi untuk nyenengno hati Tuhan? Kurang. Nah dari kekurangan ini, ayo kita harus gak ono waktu nih. Sekali lagi saya selalu sering ngomong gak ono kontrak ambek Tuhan itu. Nah dari atas materai aku umur segini ambilan, umur segini ambilan. Wis, ayo cekatan wis, undang wis. Nek mau melok, ayo nyeneng hati Tuhan, ayo di komunitas ini, ayo di misi visi. Ya, saya juga tidak mau meribetkan tentang CIG dengan misi visi, wis sudah selesai, saya tidak mau pusing-pusing. Ayo yang penting tak ajak melayani. Ya, itu binatang yang kedua. Yang ketiga pelanduk. Ini saya sempat lihat di googling pelanduk ini binatang apa. Ini ternyata seperti rusa yang ukurannya kecil. Terus anggap aja apa? Kancil. Lah kancil. Kancil nyolong timun wis. Pelanduk binatang lemah tapi mampu membuat rumahnya di atas bukit batu sehingga ia selamat dan aman apabila badai menyerang. Ya dianggap aja binatangnya mirip kancil, tapi dia punya kemampuan untuk membuat rumah di suatu batu. Itu aja. Nilai batu itu apa? Batu itu kekuatan yang kekuatan yang sangat luar biasa, dia sembunyi di situ. Batu kekuatan kita ini siapa? Ya sudah Tuhan. Sudah, kita berlindung di situ aja. Kita bikin rumahnya di situ aja sudah. Kita tidak usah pola-pola seakan-akan waduh di kono lho enak. Di kono lho enak. Di kono lho gak koyo ngene. Di kono lho kan melok Wijaya Pak kok bayar. Sudah.
ketoknya gampang, ngomong mek gampang ini percuma melok Wijaya melayani yo bayar. Iki loro lho hati. Kadang bener diproses ini loro lho. Kamu mau hitung-hitungan be aku. Ya ampun, aku cuma kok iso tegoe ngomong percuma melok Pak Wijaya bayar. Iya Bu Endang ya. Enak ya Bu Endang ya, kesarangan ya Bu Endang ya. Iso nang pasar gede, iso nang pasar Klewer, masih ungkep-ungkep sing digolek lho enggak ono wis pokoke nang pasar Klewer wis. Ya kan warga tutuk alun-alun nang pasar Klewer ya. Tapi ada sukacita. Regane piro? Ono ngergani Wijaya. Dari Malang ke Solo ke waktu padahal waktu itu saya ngomong cuma kesarangan aja. Kita ke Caruban, kita ke Goranggaring, tapi nginep di Sarangan. Sudah titik. Bablas nang Solo. Isinya kudu aqua jadi Pak Jim bensin iya kan lelek sampai ono sing ngomong aja percuma kalau Pak Wijaya yang bayar ini tak pikir ya saya bisa ngomong atau gak waras sih sing ngomong iya kan kita ini sudah memberikan hal yang terbaik ya tujuan saya cuma murni saya tidak ada cari keuntungan sampai-sampai pun Pak Buntoro telepon aduh ini aku wis ngomong gak cukup besar entek kabeh ya ya. Wis kena tol kada rencana budale gak usah numpak tol wis doa ambek Pak Matius ya. Akhirnya masuk akhirnya. Sama ya ya. Akhirnya ke tempat wisata juga bayar ya kan. Enggak gratis karena dari Nobos kemarin. Ada yang Nobos kan enggak bayar mulai kali kajus mlebu ngono kok arek cilik biyen ndak ono kan. Ya kan. Nah Pak Buntoro telepon saya waduh iki. Rumune jarene notio lebih ya satu rumah itu soalnya. Tapi Tuhan lakukan yang luar biasa. Pak Wijaya mau sharing Pak Wijaya. Waduh lah gue langsung aku. Oh sharing ngomong apa? Mimpi lu kok. Nah wis ini wis tenang. Gak ngomong lo blas. Kemarin saya pulang gak pamit soalnya jam 4 harus pergi ke Goranggaring. Takut gak nutut langsung pergi Caruban lah orang-orang jemaat ini mau langsung babas Solo. Tapi saya kemarin malam sudah WA pagi-pagi saya gak WA. Gak apa-apa Wijaya. Nah, terus saya kena biaya piro saya sudah ngasihin penjagai ya waktu itu dia kan ngomong penjagai kan itu saya pegang bukan aku taktik atau TikTok bukan Pak Matius kasih Pak Wijaya kasih orang kasih dulu Pak Matius sudah selesai dan saya ngomong gak usah Pak Wijaya sudah wis pakai wis sudah selesai kan sudah logo langsung tak share Pak Matius kasih gratis sudah ya jadi kalau seakan di luaran sampai ngomong percuma melok Pak Wijaya sing bayar. Ya gak usah melok mangan kok awas melok mangan melok aku ya. Ya. Ya betul ya. Awas mari nang Erik. Aku lo kemarin telepon Erik. Ayo sapa sih nang Erik? Erik telepon. Ya Pak Wijaya bulan Juli. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan hari ini pun sudah masuk. Di Juli sudah ada sudah ada terdaftar sudah. Jadi saya sendiri tidak repot untuk cari pelayanan, saya sendiri tidak repot untuk ayo mulai berganti-gantian. Nah, tapi yang saya sesali, iki enak sing ngendi. Nah, iki sing susah. Nah, kita jak melayani apa kita jak rekreasi. Ya, lebih baik nggak usah ikut. Wes itu menurut saya wes meneng ae di rumah. Lek mau cari enak-enakan, yo engko wayahe ngejak sapa anak atau saudara ya, nang Pasir Putih atau nang tempat wisata kan seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau di sini diutamakan untuk tak bawa melayani. Ya, itu loh, saya Ibu Kosasi loh sampai ngomong enak. Iki kesel nang Gunung Kawi. Saya Ibu Kosasi pikir enak nang Gunung Kawi ku enak-enakan. Iya, Bu Kosasi ya. Udanan nang siring iyo. Jadi ini momen-momen yang memang terus saya akan ceritakan terus. Ya, itu juga seneng kalau tapi sudah terlaksanakan pelayanan kita. Sudah Pak Wijaya aku gak penting mulai Pak Wijaya koyo ngene. Penting pelayanan kan sudah selesai. Luar biasa, ndak apa-apa. Kita pakai waktunya untuk sukacita. Kita nikmati itu semua. Tapi pelayanan didulukan sudah selesai. Ya, jadi pelanduk yang terakhir ya. Yang terakhir cecak. Nah, cecak ini saya rasa ya yang paling saya ketahui, maaf saya dulu SMA biologi ya. Tapi nggak sampai kuliah, kepingin jadi dokter gak situ ya. Jadi pengusaha ya. Yang masih diusahakan maksudnya seperti itu. Ya, jadi cicak ini yang saya lebih sukanya memang binatang ini rada aneh. Ya, saya pernah melakukan sendiri. Saya punya ikan yang memang dikasih hewan-hewan seperti itulah ya. Saya pegang cecaknya bisa dapat buntut ya. Ini swelling. Saya sampai heran. Ya mungkin pernah ngalami ya. Nah, ini Bu Yai juga pernah pegang-pegang Bu Endang ini suka cari cecak juga. Jadi pegang ceceknya dapetnya ekor. Nah itu loh menandakan apa? Ini kehilangan. Dia ngerelahkan untuk apa? Supaya dia selamat.
ya tadi dicekel dikeno iwak ya. Tapi dengan kita memegang ternyata dapat ekori. Nah hikmahnya apa dari Tuhan ini? Ini lemah loh, gampang, kadang dicepret ini sudah jatuh ya. Ya apalagi mungkin pernah ngalami ya dikasih laron aja ya ya gunting kasih laron sudah dikeplek nanti sudah dapat ya seperti itu, lemah sekali. Nah tapi ini kita ambil hikmahnya apa? Yaitu tadi dia punya cara untuk memutuskan ekornya. Kehilangan dulu. Ya saya sendiri enggak jujur enggak pernah saya ya sekali lagi pernah saya meminta apalagi di dunia pelayanan. Cukup nggak cukup ya di sini. Saya nggak pernah meminta, saya sampai di mimbar pun pernah ngomong komunitas JGS Toka nggak pernah bikin proposal stempel biaya ada pelayanan apa Cina biaya nggak ada duit. Ya betul ya Pak Matius mau pelayanan Pak Matius, saya nggak proposal, saya mau enak puasi tulisan yang luar biasa. Natalan dihadiri 1000 lansia membutuhkan babi telur, gampang loh ya kan. Minuman Coca-Cola, mau yang tua kalau Coca-Cola ngideng wis ono stempele ae cari ndak sudah. Kita maunya murni aja. Kita maunya wis biasa-biasa aja, normal-normal, ndak cari keuntungan. Tapi Tuhan selalu kirim-kirim orang yang luar biasa. Dan orang-orang yang luar biasa ini saya yakin alami sendiri sudah. Saya tidak pernah menjanjikan dengan kamu memberkati kamu akan dapat ini, tidak sudah. Kamu mau memberkati luar biasa di komunitas ini, kamu mau untuk bisa dapat luar biasa, tidak sudah. Dan kembali lagi, lengei ojo kaya tok. Ini saya tegaskan. Saya sampai ngomong, kamu bukan beri saya. Kamu bukan memberi suatu komunitas, tapi kamu memberikan untuk pelayanan. Kamu beri noise sama Tuhan. Jadi nggak usah seakan-akan gagah-gagahan aku paling akeh, aku paling luar biasa, wah aku bendino nek ini. Enak lah bendino aku mungkin nggak pengen beras Pak Jim ya. Sono terus berhasil. Sama, ini semua pergumulan. Jadi saya berharap wis salah, lakukan yang tulus-tulus saja. Lebih baik yaitu tadi, lakukan wis tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah ketok wis. Menang-menangan ngono. Wis moro-moro wis iki berkat. Sudah seperti itu. Dan kita orang-orang tulus ya, saya seperti Pak Pendeta Martin ini akan sangat sukacita dengan orang yang kita ini dikumpulkan dengan orang seperti ini. Daripada sekali ngei kok gagah-gagah. Ya, kami ini sak kabupaten Pak Martin. Susah gitu loh. Iya kan? Lebih baik diem aja, saya sudah memberi aja, sudah lakukan yang terbaik. Sudah itu aja. Ya. Firman dari saya cukup sekian. Tetap saya akan berikan cerita yang sangat luar biasa juga. Tak dobeli, dari cerita ini tak dobeli. Sing pertama tentang landak, nah yang kedua ini tentang bunga anggrek dan pohon besar di suatu hutan. Bu Ina ini senang lah cerita ini. Aku senang be orang Bu Ina ini kalem sudah. Numpak buanter tapi numpak sepeda buanter. Nah, kemarin tambah luar biasa, jadi poluan barang. Saya diparkir motor gini dari luar biasanya Bu Ina ya. Orangnya kecil tapi sekali mumbul terbang. Kemarin benar-benar nyetop apa mobil saya kaget, ini harusnya kan Pak Jim nih. Loh ini Bu Ina ya, saya stop ya mobilnya berhenti. Ayo jalan gitu luar biasa. Saya sangat terberkati dengan kelakuannya Bu Ina luar biasa. Kemarin takbir nggak tahu nggak olahraga, nggak lari. Jadi umur sekian masih luar biasa, itulah disyukuri. Ya di sana sudah banyak ya, kembali tak cerita ini sudah teh, suster pipis, suster makan, mau seperti itu, nggak mau kan? Berarti kan benar-benar harus disyukuri ya keadaan seperti ini. Ya suatu ketika ada anggrek ini sangat indah sekali. Dia biasa kalau di hutan nempel di suatu pohon yang sangat besar sekali, rindang sudah, rindangnya sangat keturunan, cantik sekali. Mawar ini cantik kan? Seger bisa, wis ya, cantik seger ya, bukan mawar. Kok bukan mawar, bukan anggrek. Nah, suatu ketika tanpa disadari ada badai, ada halilintar, ada petir yang akhirnya merusak pohon ini yang waktu itu sebelumnya anggrek ini nempel di pohon besar yang keuntungannya dia dilindungi, dia bisa mengambil nutrisinya dari pohon, dia bisa bertumbuh mekar cantik sekali itu dari pohon besar. Tanpa disadari moro terjadi tadi petir, angin,
rontok kabeh, ranting-ranting putus semua. Akhirnya yang didapati anggrek ini langsung kena sinar itu luar biasa, sudah tidak ada daun-daun, tidak ada ranting. Pohonnya begitu rindang besar, cuma ada satu ranting dan beberapa daun aja kecil, tidak bisa melindungi lagi. Nah, tapi apa? Setelah itu ada perbincangan. Anggrek ini ngomong, waduh, nanti sing lindungi aku ini sopo, lek ono udan, ono petir maneh, mek ono ranting awakmu gak bermanfaat buat aku. Kamu nggak bisa ngasih nutrisi buat aku. Wong kamu aja cuma hanya ada setangkai daun-daun itu, tidak ada. Tapi pohon ini jawab, itu dulu. Ini menandakan apa? Kamu harus bersyukur. Kamu dengan keadaan seperti ini, yang kamu tanpa sadari, kamu bisa dapat langsung sinar matahari untuk perempuan tanpa harus melalui aku nutrisi. Ya kan? Kamu makin kokoh menempel di pohon. Karena apa? Kamu sudah bisa mandiri, bahwa kamu sudah punya kekuatan sendiri. Nah, manusia saat ini sama. Ojo bertengger, ada dengan keadaan zona nyaman, kamu tenang-tenang aja sudah. Kamu merasa enak-enak tok, wis enak, wis selesai, wis mau lakukan apa selesai, jangan. Kita harus jadi seperti anggrek. Kita harus mandiri, kita harus berjuang sendiri, kita harus punya cari nutrisi seperti anggrek ini sendiri juga. Ceritanya simpel sudah. Nanti saya yakin kalau diingat, oh ceritanya Pak Wijaya ini maksudnya apa, sudah dapat sih sendiri, hikmah-hikmahnya itu dapat sih sendiri. Saya tidak pandai untuk menceritakan terlalu lebar, terlalu panjang, sampai. Ya, kiranya ceritanya tadi bikin kita kuat. Kita pasti ada proses itu, kita dihantam, kita dihancurkan, kita akan nggak dilindungi orang. Itu pasti. Dan saya ingatkan, di komunitas ini pun sama. Suatu saat kita akan mengalami seperti ini. Nah, tapi ini membuat kita apa? Ayo seperti anggrek. Kita mau dapat matahari langsung, sudah. Kita mau berjuang, sudah. Kita mau tidak ada di zona nyaman. Kita mau berusaha, sudah. Itu aja yang saya bawa seperti itu. Ya, itu udah firman dari saya. Kiranya menjadi berkat ya. Kita sama-sama nanti ambil aja hikmatnya. Wijaya tidak pandai, Wijaya menceritakan firman. Tapi saya yakin dengan dia ambil hikmatnya, nanti tidur malam, direnungi, nanti Tuhan akan turunkan sudah hikmat apa untuk pribadi lepas pribadi ini akan dapat. Oke, seperti di akhir bulan seperti biasanya kita akan perjamuan kudus. Saya rindu sekali, saya juga inginnya beda. Saya tidak mau perjamuan kudus hanya sebagai liturgi aja sudah. Ya seorang Kristen terakhir gitu ya. Sampai ada mungkin dilakukan berulang-ulang, tidak salah, dilakukan dimanapun tidak salah juga. Saya pernah melakukan di rumah sakit, orangnya memang sakit, tapi kepingin dilayani perjamuan kudus, tidak salah. Ya, tapi kita tidak mau repot dengan doktrin atau tidak mau repot dengan aturan-aturan yang seperti itu. Saya sebulan hanya minta sekali aja. Saya rindu ayo kumpul bareng. Untuk apa? Memperingatinya. Untuk benar-benar ini loh hari yang kudus. Ini loh untuk melakukan perjamuan yang kudus benar-benar kita lakukan. Bukan jadi ritual aja, biasa-biasa aja kita lakukan selesai. Tidak, saya inginnya beda. Ya, ini perbedaan dari komunitas saya. Saya bukan merasa ini yang terbaik, ini yang termulia, ini yang paling benar-benar suci, kudus, sudah. Pribadi lepas pribadi aja merasakan. Oke, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya undang untuk pelayanannya, untuk bagian bagi bersama. Saya akan berdoa dulu. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sangat luar biasa ini Tuhan. Menegur kami Tuhan semua Tuhan, termasuk saya Tuhan. Kiranya akan menjadi hikmat buat kita semua Tuhan. Akan Kau turunkan hikmat-hikmat yang luar biasa Tuhan buat pribadi lepas pribadi. Tuhan, karena kuasa-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin memperingati Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin melakukan perjamuan kudus Tuhan, bukan hanya sebagai aktivitas biasa Tuhan, sebagai orang Kristen melakukannya Tuhan, tapi benar-benar Tuhan, kami ingin bersyukur Tuhan. Kami rindu memperingati kebaikan-Mu, kami rindu memperingati kasih-Mu yang sempurna Tuhan buat kita semua. Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, untuk memimpin perjamuan kudus ini Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan, pakai hamba-Mu yang melayani Tuhan, sucikan Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan, untuk memperingati-Mu Tuhan.
Saya juga berdoa Tuhan, kuduskan, sucikan roti dan anggur yang sebentar lagi kita bagikan. Seperti Engkau menyucikan dan menguduskan waktu Engkau melakukan perjamuan dengan murid-murid-Mu. Mari kita lakukan ini dengan penuh hikmat, dengan penuh rasa syukur, yang siap melakukan perjamuan kudus. Mari sama-sama kita katakan amin. Jadi satu aktivitas yang biasa, bukan jadi liturgi kekristenan, tapi benar-benar ayo kita bersyukur. Kita maunya memperingati, fokus karena kebaikannya, fokus karena pengorbanannya, fokus karena darah dan dagingnya. Itu untuk kita semua, bukan untuk pribadi, lepas pribadi, tapi untuk kita semua. Jadi saya rindu, ayo kita fokus, benar-benar kita lakukan dengan penuh rasa hikmat, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa khusyuk kepada Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman buat jemaat di tempat ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan iman percaya kita dalam nama Tuhan. Mari kita buka hati kita, kita bawa iman kita, kita tengadahkan wajah kita dan kita angkat tangan kita untuk kita memberikan respon syukur, untuk kita memberikan respon terima kasih buat pengorbanannya. Kita akan menyanyikan satu lagu yang sangat luar biasa. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan
mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita tetap bawa hati kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Kita ucapkan syukur Tuhan karena kebaikannya, karena kasih-Nya sudah sempurna buat kita semua. Mari kita bawa hati kita koreksi diri kita pribadi lepas pribadi. Apa yang telah kamu lakukan buat Dia itu bukan seberapa. Dia telah memberikan kesempurnaan. Dia telah mengorbankan segalanya. Apa yang kau lakukan itu bukan seberapa. Ayo kita koreksi diri kita. Ayo mari kita fokus saja sama Tuhan. Mari kita fokus menyenangkan hatinya Tuhan saja. Kita buang semua ego, kita buang semua kesombongan, kita buang semua hal-hal yang buruk. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Pengorbanannya sudah luar biasa buat kita semua. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini sungguh lemah, seperti binatang-binatang tadi yang sudah diceritakan dalam firman-Nya. Kita sangat lemah sekali, tapi kita diberi lebih, tapi kita dipakai luar biasa. Fokuskan kembali hati kita. Minta ampun jika engkau punya salah. Minta ampun jika engkau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Hari ini saya yakin Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus akan melawat kita pribadi lepas pribadi. Asal kita mau fokus. Mari kita bawa hati kita fokuskan sama Tuhan saja. Kau akan memberikan kelegaan. Kau akan memberikan pemulihan. Kau akan berikan pemulihan. Kau akan berikan mujizat. Kau akan berikan kelegaan. Dan terlebih, Kau diberikan kasih yang sempurna lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat anggur dan roti yang telah kita makan hari ini Tuhan, yang menandakan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih segala yang terbaik telah Kau berikan kepada kita semua terlebih Tuhan. Telah Kau berikan satu komunitas JIG Stok kami ini lebih lagi Tuhan. Lebih heran lagi Tuhan. Beda dari lainnya Tuhan. Bukan untuk kesombongan Tuhan, tapi hanya ingin rindu lebih lagi melayani-Mu Tuhan. Lebih lagi menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih-Mu sempurna tetap akan terjadi buat jemaat di tempat ini, buat komunitas kita Tuhan. Lawatan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu masih akan tetap terjadi buat komunitas JIG Stok kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, sudah jelas sekali ya, luar biasa yang sudah disampaikan. Tiba saatnya kita akan doa syafaat ya. Kami serahkan kepada Ibu Ana. Sebelumnya kita angkat satu pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Sa
Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Allah. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kembali Bapa kami datang menghampiri Engkau malam ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang indah yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga kami, diri kami pribadi lepas pribadi. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami masih layak memuliakan nama-Mu. Terutama kami masih layak mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami harus tetap melayani dan lebih lagi melayani. Sehingga hidup kami indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini juga kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Pekerjaan Tuhan di kota yang besar, kota yang kecil, di pelosok desa sekalipun. Lawatlah setiap hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan dan ibadah-ibadah di sana. Baik mereka di tim musik, singer, leader, terutama hamba-Mu yang memberitakan Injil kebenaran-Mu. Berikan kesehatan buat mereka semua. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpin mereka dalam pelayanan mereka di mana mereka ada Tuhan. Sehingga nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan Bapak Presiden kami Jokowi dan semua aparat negara kami dari yang teratas sampai yang terendah. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan sehingga mereka boleh mengatasi semua permasalahan negeri Indonesia ini dengan baik. Berkati negeri Indonesia kami Tuhan, sehingga negeri Indonesia ini boleh menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk kami tinggal. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Tuhan, kami juga berdoa pelayanan Bapak Wijaya dan keluarga. Kiranya Engkau berkati pelayan Bapak Wijaya dan keluarga, sehingga pelayanan mereka lebih indah di hadapan-Mu. Berkati juga ibadah-ibadah lansia yang diadakan di sini Tuhan, di komunitas JIG Istokan. Tuhan, ibadah lansia di sini biarlah bertumbuh dengan indah di hadapan-Mu. Berikan kesehatan buat kami yang datang. Walaupun kami sudah lansia, tubuh kami kekuatan menurun, tapi biarlah di tempat ini iman percaya kami lebih lagi kuat, lebih lagi indah di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah lansia di tempat ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Bentuk kami masing-masing seturut kehendak-Mu ya Allahku. Pegang tangan kami erat-erat Tuhan, jangan lepaskan Tuhan. Kami butuh kasih-Mu Tuhan, kami butuh perlindungan, kami butuh pimpinan Tuhan setiap saat dalam hidup kami. Sehingga hanya nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kami. Sehingga kami benar-benar boleh senantiasa hidup dalam kebenaran Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ibadah diadakan di sini dari awal pertengahan sampai akhir boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, semua permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Bila saat
sebentar kami akan memberikan persembahan. Ya. Kami undang Ibu Eri untuk maju ke depan. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa untuk memberikan sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan kepada Engkau. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah menerima perjamuan kudus yang telah diberikan kepada kami semua, mengingatkan pengorbanan-Mu Tuhan, dikasih Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan mempunyai Tuhan yang sangat mengerti terhadap kami semua, selalu menolong kepada kami semua. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Engkau segala-galanya bagi kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat satu pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Amin. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami silakan. Puji Tuhan, kita sudah selesai. Nah, terima kasih Pak Wijaya. Firman-Nya seperti kemarin saya sudah merasakan waktu di MP ya, di MP di Malang sini. Betul-betul saya seperti terharu. Kayak Pak Wijaya, kenapa Om? Saya betul-betul terharu. Ya. Saya ingat kalau melihat para narapidana itu ya, ditahan di sana tidak bisa bebas ya. Semua diawasi, dipukul, semua diawasi. Karena kan saya pikir wah ini kalau Tuhan tidak membersihkan kita bagaimana? Seperti Yesus mengorbankan nyawanya menebus kita dosa. Memang tadi Pak Wijaya punya
pilihan. Nah, kita harus punya pilihan seperti jadi mau jadi semut atau jadi landak atau jadi cicak ya, semua itu pilihan. Nah, di sini saya bisa merasakan kemarin saya terlalu bagaimana kalau orang-orang ini belum bisa keluar, ada yang beberapa tahun, ada yang 10 tahun, ada beberapa tahun tidak. Tapi saya rasakan warna berita betul ya, kalau terlalu saya ada yang tua, ada yang muda, bahkan masih muda bu dan yang tua kasihan juga. Jadi ya kita nggak tahu masalah mereka apa yang mungkin kejahatan apa, kalau kasih tetap mereka di. Ada lagi saya mau nambahkan mengenai yang kemarin waktu di hari Minggu ya pelayanan Bapak Jaya. Saya memang bukan tidur, tapi nggak terlelap, saya nggak enak, jadi beliau di depan saya. Pak, kita istirahat di rest area aja. Saya ajak ke rest area beberapa kali kita istirahat di rest area. Memang saya khawatir juga, karena kalau waktu di tol itu kan kecepatannya tinggi. Saya kadang-kadang lihat tuh halannya kalau kaki. Tapi ya saya puji Tuhan lah, Tuhan menyertai kita semua. Ya, karena memang ini apa dari ketulusan hati ya, kalau kita melayani dengan tulus Tuhan sertai dimanapun ya. Terima kasih. Dan nanti hari Minggu ini kita ada pelayanan lagi ke Sata Punju ya. Tolong kalau memang ada yang hati rindu mau melayani boleh mendaftar, nanti saya daftarkan. Karena masih ada kosong berapa, 5 orang ya. Nah, lagi nanti selanjutnya bulan Juni ini banyak pelayanan. Tolong diperhatikan pendaftaran itu selalu direspon ya, jangan sampai mendadak sudah habis waktunya baru mendaftar. Dan lagi apa lagi ya? Saya mau mungkin Pak Wijaya mau tambahkan. Ya, kembali saya tegaskan lagi bahwa melayani itu harus persiapan, lebih lagi ketulusan hati. Nah, kalau kita benar-benar bawa ketulusan hati, sudahlah, Tuhan pasti akan nyertai gimana pun, terus aman sudah. Saya yakin itu, karena tanpa disadari pelayanan kita ini sudah hampir menginjak ke 3 tahun, ya, hampir 3 tahun berjalan. Jadi ini yang yaitu tadi saya selalu ngomong di mimbar, kalau saya pelayanan yang saya bawa ini bukan shoce, bukan kuku, ya kan, tapi ompa, ono sing ompong, ono sing untune palsu, ya. Jadi ini loh sing beda, ini yang luar biasa. Nah, tapi menggarisbawahi tadi tentang Pak Matius, ayo kita mulai itu dengan ketulusan. Terlebih lagi, yaitu tadi responnya cepat kalau ada pendaftaran. Dan ini lagi, sekali lagi saya garisi, ojo dipilih sing enak, ngono loh. Ya, semua melayani dan nanti sisa waktunya pasti kita bawa untuk ayo kita refreshing ya. Yang kemarin terakhir di kemarin pendaftaran masih ada yang di Puncu. Nah, Puncu itu daerah dekatnya Kediri. Ya, saya tidak mau ngomong nanti kemana enggak, sudah kita pelayanan dulu itu gereja kecil yang tapi saya pernah ke sana, orangnya welcome, tidak salah waktu itu suruh bawain ke WP sak baju sak toples-toplesnya disok kan gitu ya. Iya betul ya, nggak salah ya. Siapa sih ingat ya? Sak toples-toples itu disuruh bawa itu. Ya, toplesnya enggak, maksudnya isinya seperti itu. Tetapi sekali lagi jangan dilihat kenyamanan, keenaan atau mungkin rekreasi, jangan loh ya. Ini saya bawa itu tak ajak melayani. Dan kalau kamu belum siap jangan. Dan kalau kamu masih milih-milih, terutama ini saya tekankan, kalau kamu masih milih-milih, lebih baik milih dhewe budal dhewe. Ya, betul ya, gitu ya. Lebih baik milih dhewe budal dhewe. Itu lebih aman. Ya Bu Sri ya? Ya, milih lagi Bu Sri. Ya, enggak kok milih atau enggak? Ya, enggak boleh ya, melok enggak boleh ya. Jadi melok benar-benar bawa ketulusan, bawa hati untuk benar-benar melayani. Saya lebih senang teladan-teladan nih seperti Bu Kosasi, Bu Yai, Bu Susana, Bu Eli, semua Bu Pri. Kalau keadaan hati sudah siap, waktuku luang, ada waktu luang, hatiku sudah tulus mau melayani, langsung daftar. Enggak ada yang ditakokno ngancere nandi. Nah ini sing kuat ini, berarti ini orang kuat gitu ya. Dan pasti tidak akan saya layani. Udah ya, bisa. Tawon nih guys. Tawon guys. Oke, saya tidak nambahi banyak. Yang pasti terus ikuti. Saya anggap ini warta dalam arti nanti Pak Matius kasih pengumuman tentang PDKasi Vilea, nanti dilayani sama Pendeta Roland. Terus nanti pelayanan lainnya ya.
nanti tunggu kabar aja. Ya, oke, seperti itu aja. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sudah bangkit berdiri semua? Pak Gemawan belum bangkit berdiri. Capek ini Pak. Ya, ayo mari kita akhiri ibadah ini ya. Sekali lagi saya rindu ibadah ini benar-benar ayo kita bawa ini jadi ibadah yang sejati. Biar nanti pulangnya itu mendapatkan satu sukacita, mendapatkan satu perubahan. Ya, nanti akan ketahuan nanti kalau sudah pulang tidak bawa sukacita, tidak membawa hal-hal perubahan dalam dirinya. Saya yakin tadi ibadah ngomong kok pasti. Wes ya, jadi saya paham. Ya, tapi nanti kalau kita sudah pulang bawakan hikmat, terus kita dilawat sama Tuhan kalau waktu mau tidur, bila perlu kita diberikan sukacita, berikan perubahan yang luar biasa. Saya yakin itu jemaat-jemaat pilihan Tuhan. Itu saya yakin itu jemaat-jemaat yang melakukan ibadah sejati. Dan kalau yang ngomong tidak serius ibadah, ngecepret dewe, rasakan nanti hasilnya. Udah, mari kita akhiri ibadah ini. Saya rindu kita bawa hati kita bawa iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu yang sempurna ini Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Dan juga berterima kasih Tuhan, jemaat-Mu berterima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kita hanya mampu memperingati saja Tuhan, tapi kita semua mengerti isi hati-Mu yang tulus Tuhan. Tuhan, terus rawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau beri perlindungan yang sempurna Tuhan. Terlebih akan Kau berikan kasih yang sempurna. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan kita semua Tuhan. Akan menjadi kekuatan buat kita semua Tuhan. Akan menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Turunkan hikmat lewat firman-Mu ini Tuhan. Kiranya yang terbaik akan Kau berikan buat pribadi lepas pribadi. Tuhan, ini jemaat-Mu Tuhan, anak-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu Tuhan. Mari kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita, fokus saja kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, sama-sama katakan amin. Tugas doa makan. Tugas doa makan. Ya wis. Gunawan. Doa makan. Doa makan Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami telah ibadah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya kami boleh mendengar memuji muliakan Kau, mendengar firman-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu, juga kami telah melakukan perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan menikmati berkat jasmani ya Tuhan. Kalau sudah menerima berkat rohani, saat ini kami akan menerima berkat jasmani. Kau sucikan, kuduskan makanan yang akan kami makan Tuhan. Kau sucikan, kuduskan, menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami, sehingga dengan tubuh yang kuat kami boleh melayani Engkau. Terima lebih lagi, Kau berkati tangan-tangan yang sudah Tuhan mengerjakan, tangan-tangan yang sudah memberkati, sehingga kami bisa menikmati berkat jasmani. Kami percaya diberkati dengan berlimpah-limpah tangan-tangan yang sudah Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak, bersyukur menikmati berkat jasmani ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Ya sebelum makan ini tadi bentar. Ini konsumsi sebentar ya. Ini konsumsi ini sudah dilawat sama Tuhan. Tadi dari doa sucikan, kuduskan. Jadi saya rindu itu jangan sampai tidak dimakan. Ya, kita sudah memiliki orang-orang yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan gerakkan untuk terus memberkati kita, terus memberikan satu berkat yang yaitu tadi tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu sudah. Ini benar-benar Roh Kudus yang bekerja. Saya rindu hargai konsumsi ini. Jangan sampai dibuang, jangan sampai ada ngomongan gak mangan, sik wareg, ya, dilewai sate jaluk akeh. Nah, seperti itu ya. Jadi ayo, ini sudah didoakan, kuduskan, sucikan.
Berarti apa? Ayo buat kekuatan jasmani kita. Wis salah. Lek wis makan apa ono di sini, gak loro wis pasti. Pasti kesehatan, pasti luar biasa. Ya, oke. Ayo nih, foto nih. Ayo. Kalau ini saya tak rangkul. Oh iya, Udah, oke. 1, 2. Oh lah itu gak ketok Kak Lukas. Balik di sisi. Rodok rapat ya. Katanya maju musuhnya maju. Pak Lukas itu turunan. Oke wis 2 kali aja lah cukup ini. Oke, 1, 2. Ayo Pak Gunawan noleh apa? Pak Gunawan 1, 2, 3. Oke. Oh, mati wis. 1, 2, 3. Videonya ya. Oke. 1, 2, 3. JIG Stokan diberkati.